Halo teman-teman, kali ini gue mau ngebahas salah satu kasus kriminal yang paling mengerikan dan paling berpengaruh dalam sejarah Taiwan. Kasus ini bukan cuma soal penculikan seorang anak kecil, tapi juga tentang kegagalan sistem, kegilaan media, dan dampak besar yang sampai bikin rakyat turun ke jalan. Korban dalam kasus ini adalah Pai Hee-seoyen, seorang remaja yang punya masa depan cerah, anak dari artis papan atas Taiwan. Sayangnya, mimpi dan cita-cita besarnya harus berakhir dengan cara yang sangat kejam. Kasus ini bahkan sampai mengubah undang-undang kriminal di Taiwan ya. Saking besarnya itu dampaknya itu bisa mengubah sistem politik di Taiwan. Bagaimana kisahnya? Inilah kisahnya. Pai Hee-seoyen lahir pada 23 Juni tahun 1980 di prefektur Fukuoka di Jepang. Dia adalah anak tunggal dari Pai Bingbing, seorang aktris dan pembawa acara televisi yang sangat terkenal di Taiwan. Dan ayahnya Ikki Kajiwara, seorang penulis asal Jepang. Karena karir sang ibu semakin melejit di Taiwan teman-teman, akhirnya Pai Hee-seoyen pindah dan tumbuh besar di sana. Seperti kebanyakan anak artis pada umumnya, hidupnya terlihat bahagia dan penuh kesempatan. Sampai akhirnya pada 14 April tahun 1997 menjadi hari yang mengubah segalanya. Pada hari itu, Pai Hee-seoyen berangkat sekolah seperti biasa, masih menggunakan seragam SMA. Namun setelah hari itu teman-teman, dia tidak pernah sampai ke sekolah. Awalnya keluarganya tidak langsung panik. Mereka berpikir mungkin Pai main ke rumah temannya atau mungkin kerabatnya. Tapi semua dugaan itu runtuh saat sebuah paket misterius tiba di rumah mereka. Isi paket itu bikin siapapun gemetar. Di dalamnya ada surat tebusan senilai 5 juta US dollar. Jika dikonversikan ke nilai sekarang, kira-kira sekitar 9 juta dolar atau hampir 150 miliar rupiah teman-teman. Tapi bukan cuma itu di dalam kotak tersebut ada foto Pai Hee-seoyen yang dalam kondisi terikat. Dan yang paling mengerikan, satu jari kelingking yang sudah terpotong. Ini bukan sekedar ancaman teman-teman, ini pesan brutal. Para penculik juga memperingatkan agar tidak melapor ke pihak berwajib. Namun dalam kondisi panik dan trauma, orang tua Pai akhirnya tetap melapor ke pihak berwajib. Polisi mencoba menangani kasus ini secara diam-diam, menyusun strategi agar korban bisa diselamatkan. Tetapi teman-teman, sayangnya rencana itu hancur oleh media. Para media yang memperburuk keadaan, meski sudah diminta merahasiakan kejadian ini, media Taiwan justru membocorkan kasus ini ke publik demi rating dan sensasi. Pada 23 April tahun 1997, media pertama kali memberitakan penculikan ini secara luas. Padahal secara etika, kasus penculikan seharusnya itu dilaporkan setelah selesai demi keselamatan korbannya. Wartawan bahkan sampai membuntuti Pai Bingbing, ibunya Pai Hee-seoyen, menyelinap menyimpan kamera di mobil dan mengikuti setiap langkahnya. Akibat pemberitaan ini teman-teman, yang semakin besar semakin hari dan hari, para penculik jadi semakin panik dan agresif. Mereka mengubah lokasi penyerahan tebusan sampai 20 kali dalam 11 hari Dari sisi lain, Pai Bingbing, dia terus berusaha mengumpulkan uang tebusan senilai 5 juta US dollar tersebut sampai meminjam dari temannya, kerabatnya, siapapun yang bisa membantu dirinya itu. Sementara itu polisi akhirnya berhasil memecahkan metode komunikasi para pelaku penculikan ini. Dalam sebuah penggerebekan, salah satu pelaku berhasil ditangkap, namun dua lainnya
kabur setelah baku tembak dengan pihak berwajib. Dan disinilah tragedi paling mengerikan terjadi. Penemuan sebuah jasad pada tanggal 28 April tahun 1997 ditemukan di saluran drainase Zhonggang ya, di Dangpai, kota Praja Taishan di Taiwan ya teman-teman. Kondisinya sangat mengenaskan ya. Tubuh korban dipotong-potong, diberi beban barbel dan dibuang agar tenggelam ya si korban ini. Ketika Pai Bingbing diminta melakukan identifikasi kepada si korban ini, dia hanya bisa mengenali putri ya di bagian kakinya tersebut karena tubuhnya sudah tidak utuh. Polisi menyimpulkan bahwa Pai Hee-shoyen kemungkinan dihilangkan nyawanya sekitar 10 hari sebelum jasadnya ditemukan. Kemudian ya, hanya beberapa hari setelah penculikan itu, ironisnya para penculik masih berusaha menipu polisi dengan menggunakan peniru suara Pai Hee-shoyen untuk meyakinkan bahwa korban masih hidup. Padahal ya, kenyataannya dia sudah lama menghilang nyawanya. Dalam penyelidikan, polisi menangkap totalnya 12 orang yang terlibat. Namun ada 3 dalang utama di kejadian ini. Yang pertama adalah Chen Qin-sheng dan yang kedua Lin Chung-sheng. Kalau ketiga itu yang bernama Cao Tin-mian. Ketiganya menjadi buronan nasional. Mereka bahkan sempat melakukan penculikan lainnya, termasuk menculik anggota dewan dan pengusaha terkenal. Dan pada akhirnya pengejaran besar-besaran pun terjadi. Pada 19 Agustus tahun 1997, baku tembak pecah di distrik Zhongshan, Taipei. Lebih dari 800 personil polisi termasuk pasukan elit tanda skuad dikerahkan. Satu pelaku menenggang nyawanya dengan mengakhiri dirinya sendiri. Yang lain menyusul di bulan-bulan berikutnya. Pelaku terakhir ya yang bernama Chen Qin-sheng akhirnya menyerahkan diri pada 18 November tahun 1997 setelah negosiasi panjang. Dia mengaku atas semua kejahatan ini dan akhirnya dieksekusi pada 6 Oktober tahun 1999. Dan dampak dari kasus ini memicu demonstrasi besar-besaran di Taiwan pada Mei tahun 1997. Rakyat menuntut pemerintah bertanggung jawab atas meningkatnya kriminalitas pada saat itu. Bahkan ya sampai beberapa menteri mengundurkan diri dan pemerintah akhirnya memperketat undang-undang kriminal. Kasus Pai Hee-shoyen menjadi titik balik besar dalam sistem hukum dan keamanan Taiwan. Kasus ini bukan cuma soal kejahatan ya teman-teman, tetapi tentang kegagalan perlindungan terhadap anak, tentang media yang kehilangan empati, dan juga tentang harga mahal diri dari kelalaian sebuah sistem ya teman-teman. Dan jika ada kesalahan penyampaian atau detail gue yang kurang, gue mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Dadah.